kapan mulai pendaftarannya? Pendaftaran akan dimulai bulan Mei sampai dengan Juni. Jadi nanti dilakukan seleksi tahap 1 tuh di bulan Agustus. Kemudian setelah itu kita ingin nanti setelah seleksi yang mereka yang lulus langsung diproses ya, diumumkan, kemudian dilakukan pemberkasan dan penetapan NIP-nya oleh BKN. Setelah itu baru masuk ke tahap seleksi kedua, gitu. Terus selanjutnya seperti itu. Jadi mereka yang mendaftar di guru P3K ini diberikan kesempatan untuk 3 kali tes. Pengaturannya seperti apa nanti akan kita lihat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi diharapkan nanti pada bulan Januari itu sudah selesai semuanya. Ya, kalaupun nanti ada sisa formasi untuk tahun ini, maka akan dialihkan pada tahun depan. Kemudian tentunya ada beberapa hal yang perlu diingat bagi mereka guru P3K yang mendaftar tahun ini, maka pendaftaran itu harus tetap melalui sistem seleksi calon ASN, ya, melalui SSCASN BKN. Saya kira ini sudah sangat dikenal oleh Bapak sekalian. Jadi masuk ke sana ke BKN bisa kita buka sistem seleksi calon ASN untuk guru P3K. Kemudian lokasi seleksinya di mana? Barangkali nanti masih kita bicarakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi kita akan menggunakan UNBK dan panitia masih menentukan ya, mempertimbangkan bagaimana lokasinya sesuai dengan jumlah dan sebaran para pendaftar. Tentunya nanti seperti juga seleksi di sekolah kedinasan, seleksi yang dilakukan untuk guru P3K ini menggunakan protokol kesehatan yang ketat, sebagaimana yang dilakukan untuk sekolah kedinasan. Kemudian tentunya untuk pendaftaran ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya para calon pendaftar, yaitu pas foto, KTP, kartu keluarga, ijazah, dan persyaratan lain yang memang diperlukan. Kemudian hal-hal lain adalah yang perlu dilakukan oleh kementerian atau instansi yang membuka pendaftaran ini. Kemudian untuk pengadaan PNS tahun 2021 dan P3K non guru, ini kalau kita lihat dari sisi kebutuhan atau formasinya, ada 56 kementerian lembaga yang membuka formasi atau kebutuhannya, berjumlah sekitar 61.129 formasi. Untuk 30 pemerintah provinsi, artinya ada 4 pemerintah provinsi yang tidak mengajukan, jumlahnya sekitar 10.787 formasi. Kemudian ada 435 pemerintah kabupaten kota, jumlahnya sekitar 94.990 formasi. Kemudian kebutuhan untuk di kementerian ya, yang terbanyak itu adalah dosen, penjaga tahanan, penyuluh KB. Ya, penyuluh KB memang menjadi prioritas kami untuk tahun ini selain pendidikan ya, karena BKKBN saat ini diberikan tugas untuk menjadi instansi yang mengawal stunting gitu, artinya peningkatan penurunan angka stunting itu menjadi penting untuk memerlukan peran penting dari penyuluh KB. Oleh karena itu kami berikan sedikit lebih banyak formasinya. Kemudian ada beberapa lain lagi, masih analisis perkara peradilan terkait dengan masalah hukum, saya kira menjadi prioritas juga, pemeriksa, dan kemudian perawat, dan analis hukum pertanahan, dan jaksa ini terkait dengan masalah pertanahan, sekali lagi dengan hukum juga, tenaga kesehatan, statistisi, perangkat komputer, ini banyak dibutuhkan dalam kaitan dengan penerapan TIK, kemudian pengawasan farmasi dan makanan, penyuluh perikanan dan perencana. Ini untuk beberapa jabatan yang memang terbanyak diusulkan oleh kementerian dan lembaga. Sementara di pemerintah daerah tentu saja yang terbanyak di provinsi adalah guru, ya, guru, perawat, dokter, dan rekam medis. Maaf, untuk ini tidak ada guru, tapi guru sudah dialokasikan di 1 juta yang di atas tadi. Untuk ini adalah yang terbanyak adalah tenaga kesehatan, ini adalah perawat, dokter, asisten apoteker, perekam medis, dan apoteker. Kemudian untuk jenis teknisnya, kembali perangkat komputer, karena memang kebutuhan kita dalam kaitan dengan TIK, kemudian polisi kehutanan, pengawas benih tanaman,
pengelola keuangan dan pengelola pengadaan barang dan jasa. Ini saya kira sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Pak Menteri tadi, bahwa Pak Presiden ingin seleksi ini difokuskan pada tenaga-tenaga yang memang langsung terjun ke lapangan untuk ikut mendorong proses pembangunan. Demikian juga untuk di kabupaten kota masih sama dengan di provinsi. Kemudian tentunya sekali nanti ada ketentuan-ketentuan umum dalam kaitan dengan seleksi ini yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar gitu ya. Jadi tentunya satu saja kalau ketentuan-ketentuan yang tidak dipenuhi maka sistem akan menolak. Oleh karena itu saya kira bagi semua yang ingin mendaftar barangkali persiapkan semua dulu dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga setelah siap semua barulah kita mendaftar. Jangan sampai kalau misalkan perlu di scan dulu semuanya, jangan pada saat itu, tetapi semua dipersiapkan dulu, setelah itu baru mendaftar. Jadi kira-kira ada beberapa ketentuan umum ya yang bisa kita lihat. Misalkan kalau untuk CPNS itu tentunya umurnya antara 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Perlu dilihat lagi kalau Bapak sekalian di atas usia 35 tahun tentunya nanti harus cari formasi yang dapat diisi oleh P3K. Kemudian untuk jabatan dokter, kecuali jabatan dokter ya, usianya paling tinggi dalam 40 tahun ya, dokter umum, dokter untuk gigi, kualifikasi pendidikan dokter spesialis ya. Kemudian dokter pendidik klinis dan dokter peneliti perekayasa dengan kualifikasi strata 3 atau dokter. Dan yang lainnya saya kira banyak yang perlu kita perhatikan terkait dengan ketentuan-ketentuan umum. Kemudian tentunya untuk ketentuan P3K ini usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu ya, di pensiun, katakan seperti itu. Kemudian dan persyaratan-persyaratan lain saya kira yang bisa Bapak sekalian nanti lihat di ketentuan umum P3K. Pada tahun ini juga kita masih membuka formasi khusus. Ya. Formasi khusus ini terkait dengan lulusan putra-putri terbaik, lulusan terbaik yang memperoleh cum laude ya, dari perguruan tinggi dengan akreditasi A. Tentunya kita mencari orang-orang yang terbaik itu, dan kemudian untuk pusat ya. Kemudian penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang kita harus menerima sekitar 2% dari formasi. Kemudian diaspora, ini juga tergantung nanti masing-masing instansi apakah memang memerlukan diaspora. Kemudian putra-putri Papua dan Papua Barat, saya kira ini setiap tahun kita buka untuk mereka. Jadi setiap instansi pemerintah juga diminta untuk membuka formasi khusus ini untuk orang-orang Papua dan Papua Barat. Kemudian formasi lain yang khusus yang kita tentukan kemudian sesuai dengan nilai strategis kebutuhan itu. Untuk daerah tentunya sama ya, cum laude, formasi khusus untuk cum laude, kemudian penyandang disabilitas minimal 2% dan diaspora. Kemudian ada beberapa hal saya kira yang terkait dalam kaitan dengan disabilitas. Memang saya katakan tadi kita memenuhi aturan bahwa 2% dari formasi itu harus diisi oleh penyandang disabilitas. Namun demikian Bapak sekalian, untuk mengantisipasi kalau saja tidak ada yang mengisi formasi itu, maka formasi ini setelah nanti setelah nanti diumumkan tidak dapat diisi, maka bisa dilakukan optimalisasi. Artinya bisa diisi oleh mereka yang di luar dari formasi khusus ini. Kira-kira kapan akan dimulainya? Kira-kira pendaftaran akan dimulai pada bulan Mei sampai dengan Juni, sama dengan pendaftaran untuk P3K guru. Kemudian seleksinya akan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Oktober, karena banyak sekali tahun lalu kita memperoleh sekitar 4 juta pelamar, ya, dan proses seleksinya juga dilakukan cukup lama. Kemudian nanti pengumumannya akan dilakukan pada bulan November, dan tentunya setelah pengumuman ini nanti akan dilakukan pemberkasan dan penetapan NIP-nya.
Dan tentunya nanti bagaimana lokasinya, saya kira nanti seperti tahun lalu kita juga sudah menerapkan lokasi di 34 kantor regional BKN, ya, di UPT-nya juga, dan mungkin kalau misalkan dilakukan di lokasi-lokasi lain juga barangkali kita bisa rancang demikian rupa. Seperti juga tahun lalu, maka tahun ini seleksi harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang betul-betul ketat. Ya, kami nanti akan selalu diskusi dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB terkait dengan masalah protokol kesehatan ini. Tentunya kerjasama ini juga kita lakukan dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan hal ini. Saya kira sementara waktu itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.